Penguasa iblis abis meraung kesakitan, serangan Ki Pedang Qin Chen mengandung aura kacau yang menakutkan, yang dapat merusak kekuatan abis demonnya, menyebabkan tubuhnya terus meleleh. Rasa sakit ini tampak seperti 1000 luka, dan sepertinya dia dimasukkan ke dalam panci minyak besar untuk direbus. Namun, Qin Chen belum berhenti, kekuatan nyala api memenuhi tubuhnya dan menyelimuti tubuh penguasa iblis abis. Teriakan penguasa iblis abis begitu keras sehingga bahkan orang yang paling kejam pun tidak dapat menahannya. Semua rasa sakit yang dia derita selama hidupnya selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya kurang dari satu momen pada saat ini. Energi jahat di tubuhnya tidak teratur, dilepaskan dengan cara yang sangat kacau, tetapi tidak bisa menekan kekuatan nyala api, apalagi mengguncang Qin Chen. Akhirnya, lututnya jatuh di tanah, dan satu-satunya alasan yang tersisa membuatnya berteriak, "Berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Berhenti!" Namun, Qin Chen tidak berhenti, malah mengendalikan kekuatan api yang mengepul, dan kemudian melebur jiwa penguasa iblis abis, dan kekuatan aneh di pedang karat misterius juga mekar dengan aura dingin, tertawa aneh dan menyerap kekuatan penguasa iblis abis, dari dalam keluar, memberinya rasa sakit yang luar biasa. Nyala api besar terus-menerus menghanguskan penguasa iblis abis, dan kekuatan guntur meledak di tubuhnya, dan sayap internal dan eksternal menyebabkan penguasa iblis abis menderita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegelapan, guntur dan api, tercermin di wajah Qin Chen. Mata Qin Chen dingin, menatap semua ini dengan tenang, tidak peduli bagaimana penguasa iblis abis meratap, dia tetap acuh tak acuh. Di kejauhan, wajah leluhur sungai darah menjadi pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menjilat lukanya dan diam-diam memulihkan kekuatannya, tetapi tubuhnya gemetar tanpa sadar. Akhirnya, api yang mengepul membakar tubuh penguasa iblis abis, dan energi iblis di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan api penyucian yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat kekuatan Qin Chen turun, kehendak hidup penguasa iblis abis diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya sama sekali. Di dunia kekacauan, jiwa dan tubuhnya ditembus, meninggalkan serangkaian luka yang tidak dapat disembuhkan, dan selalu mengikis kehendak hidupnya. Penguasa iblis abis ingin melawan dan melarikan diri, tetapi dia hanya bisa berputar dan berguling seperti larva dengan anggota tubuh dan kaki yang patah dan kehilangan matanya, berteriak lebih keras dan putus asa. Dia telah bermain dengan lawan dan mangsa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi bahkan yang paling menyedihkan pun tidak sesengsara dia sekarang. Di bawah peleburan api, jiwa penguasa iblis abis menghilang. Akhirnya penguasa iblis abis terbaring di tanah, tubuhnya berkedut dan kejang. Itu jelas hanya tubuh jiwa, bahkan bukan tubuh fisik, tetapi lebih tak tertahankan daripada orang yang memiliki tubuh fisik. Baru saat itulah Qin Chen menyingkirkan siksaannya. Qin Chen menginjak kepala Lord of Abyss Demon, menatapnya dengan dingin, menunggu keinginannya pulih. Setelah beberapa saat, Lord of the Abyss akhirnya terbangun, perasaan jiwanya pulih, dan dia merasakan segala sesuatu di dunia luar. Dia langsung ketakutan untuk berdiri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia selalu terbaring di dunia kekacauan ini, dan tidak bisa bergerak. Di sini, Qin Chen adalah dewa, dan semuanya harus dilakukan sesuai aturannya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Berbagai perasaan kembali ke tubuh, diinjak-injak oleh Qin Chen dengan sangat keras, rasa malu yang belum pernah terjadi. Sebelumnya muncul di benak penguasa iblis abis, dan dia meraung marah, berjuang dengan amarah, dan energi iblisnya membumbung tinggi ke langit. Qin Chen sedikit mengernyit, penguasa iblis abis ini memang luar biasa. Setelah menderita rasa sakit yang luar biasa, dia masih bisa pulih. Di tubuhnya, sepertinya ada sumber nafas yang memungkinkannya untuk terus memperbaiki diri. Namun, ini bukan urusan Qin Chen. Tuan Iblis Abis, lama tidak bertemu. Ucap Qin Chen menginjak kepala Iblis Abis, berdiri tinggi di atas. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap penguasa iblis abis kehabisan napas, dia menjadi tenang dan berkata dengan suara dingin. Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, dari kejauhan, Sang Guan Waner bergegas mendekat dan muncul di samping Qin Chen. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya.
Tanya Qin Chen dengan dingin. Sebagai putra iblis dari klan Iblis Abis, keturunan leluhur Iblis Abis, penguasa Iblis Abis benar-benar mengetahui perubahan di Sangguan Waner. Ini, orang yang dibawa ke gerbang dunia iblis oleh tiruanku adalah mantan kekasihmu. Bagaimana dia menjadi orang dari kekuatan gelap? Tidak, dia memiliki asal-usul klan Iblis Abisku di tubuhnya. Leluhur, aku mengerti. Hahaha, aku mengerti. Ini adalah tulisan tangan leluhur. Itu adalah rencana yang dimiliki leluhur di zaman kuno. Ternyata berhasil. Hahaha, itu berhasil. Gumam penguasa Iblis Abis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mata Qin Chen memadat, dan penguasa Iblis Abis benar-benar tahu sesuatu. Nak Qin Chen, apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi padanya? Bah, jangan dipikir-pikir, aku tidak akan memberitahumu. Gagaga, ini adalah bidak catur leluhurku, hehehe. Dia telah dikutuk oleh leluhurku, kamu hanya dapat melepaskannya, jika tidak, dia akan segera mati di sini, kamu hanya bisa melihatnya tumbuh, dan suatu hari nanti, dia akan menjadi pedang yang membunuhmu, hahaha, hahaha. Ucap penguasa Iblis Abis tertawa liar dan tampak gila. Hati Qin Chen dingin dan matanya dingin, tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen bertanya, penguasa Iblis Abis tidak banyak bicara. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi semakin dingin. Rantai dengan cahaya guntur melintasi langit langsung menembus tubuh penguasa Iblis Abis, dan kemudian, api yang berkobar mulai membakar tubuhnya. Penguasa Iblis Abis meraung kesakitan lagi, tubuhnya berangsur-angsur menjadi abu di bawah nyala api, tubuhnya meleleh, energi iblis menghilang, hanya menyisakan sumber jiwa, dan dia mengalami siksaan yang menyakitkan. Jeritannya bergema di dunia kekacauan ini untuk waktu yang lama, mengguncang langit dan bumi. Orang bisa membayangkan rasa sakit tragis seperti apa yang dia alami. Berdiri di tengah nyala api, ekspresi Qin Chen acuh tak acuh, dengan seringai mengejek di bibirnya. Nyala api terus berlanjut, dan itu bisa tidak ada habisnya jika dia mau. Kekuatan kacau dari dunia kekacauan melebur ke dalam tubuh Qin Chen, terus-menerus mengisi kembali kekuatan di tubuh Qin Chen tanpa henti. Leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah menyaksikan dari samping, dan mereka semua merasa kedinginan. Jeritan membuat leluhur suci sungai darah mengingat dirinya sebelumnya. Mereka menyaksikan tubuh penguasa Iblis Abis secara bertahap menghilang dalam nyala api, dan Qin Chen tiba-tiba menahan nyala api. Segera, api langit dan cahaya guntur menghilang, dan dunia sekitarnya jatuh ke dalam keheningan awal untuk sementara waktu. Karena jika diteruskan, jiwa penguasa Iblis Abis akan mengalami kerusakan berat. Bagaimana mungkin Qin Chen rela membiarkannya mati? Nyala api menghilang, dan jeritan penguasa Iblis Abis yang bertahan lama akhirnya menghilang, dan dia jatuh ke tanah. Kesakitan, kejang-kejang lemah. Penguasa Iblis Abis sedang sekarat dan sudah tidak dapat berbicara. Dia hanya menatap Qin Chen dengan samar, matanya memberontak, seolah-olah dia berkata kepada Qin Chen, apalagi yang akan kamu lakukan sekarang? Qin Chen terdiam, hanya mencibir. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan kekacauan yang berjatuhan digunakan untuk dengan cepat memperbaiki tubuh dan jiwa penguasa Iblis Abis. Aura asli dari kekuatan kekacauan memungkinkan penguasa Iblis Abis pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya mengelilingi tubuh penguasa Iblis Abis. Ketika tubuhnya memulihkan 6 atau 7 poin, penguasa Iblis Abis berdiri dengan tiba-tiba. Setelah tubuh dan jiwanya masih menderita dari rasa sakit sebelumnya, dia telah mengalami neraka yang begitu mengerikan, dan dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, tetapi dia tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar akan menyembuhkan dirinya sendiri. Tatapan lembut pada dirinya membuat bulu kuduknya berdiri. Apa yang akan dilakukan orang ini? Jika Qin Chen terus mempermalukannya dengan kata-kata dan menyiksanya dengan tindakan, itu akan membuatnya merasa nyaman, tetapi sekarang tindakan Qin Chen membuatnya merasa takut tanpa alasan. Sepertinya hampir pulih, kata Qin Chen tertawa kecil. Di tubuhnya, cahaya guntur bermekaran, dan api tak berujung menyapu lagi. Api mengerikan langsung menyelimuti penguasa Iblis Abis, dan rasa sakit seperti mimpi buruk sekali lagi menghantui jiwa dan tubuh Lord of Abyss Demon. Penguasa Iblis Abis meraung kesakitan, dan kebencian yang tak ada habisnya muncul di matanya. Itu sangat tragis.
Perjuangannya yang menyakitkan dan kemauannya yang runtuh tidak dapat menghasilkan gagasan perlawanan sedikitpun. Dia hanya ingin melarikan diri di sini. Tapi setiap kali dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari belenggu Qin Chen, tubuhnya menghilang lagi, dan jiwanya sedikit musnah. Jenis rasa sakit ini seperti berada di neraka. Segera, tubuh Lord of Abyss Demon mulai hancur, dan ketika dia akan mati, Qin Chen berhenti dan memperbaiki tubuhnya lagi dengan kekuatan kekacauan. Lord of Abyss Demon sadar kembali dan gemetar di sekujur tubuhnya. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Qin Chen telah membakar tubuhnya lagi. Sekali, 10 kali, 100 kali. Tapi setelah mengalami rasa sakit seperti ini berkali-kali, kehendak Lord of Abyss Demon benar-benar berantakan, dan perasaan bahwa dia tidak bisa bertahan atau mati membuatnya sangat putus asa. "Ah, ampuni aku," teriak Lord of the Abyss Demon akhirnya mulai memohon belas kasihan, menghabiskan sisa keinginan terakhir untuk memohon belas kasihan dengan seluruh kekuatannya. Qin Chen melepaskan peleburan dan berkata, "Sekarang, apakah kamu akhirnya tahu bahwa kamu ingin menyerah?" Ucap Qin Chen menatapnya dengan ringan. "Aku memberitahumu, aku akan memberitahu apa yang dilakukan leluhurku," ucap Lord of Abyss Demon dengan kesakitan. Daripada menanggung rasa sakit seperti itu, dia lebih baik mati. "Sangat bagus," ucap Qin Chen mencibir, dan berjalan menuju Lord of Abyss Demon, dan melihat Lord of Abyss Demon terbaring di sana, berputar dan kejang-kejang hebat. Sebelum Qin Chen datang ke jiwa Lord of Abyss Demon, tangan kanannya menjulur keluar, tanda jiwa yang tak terlihat mulai meresap, dan itu akan mengalir ke dalam jiwa Lord of Abyss Demon. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" ucap Lord of the Abyss. Tubuhnya terkejut. "Tentu saja itu memperbudak jiwamu. Mungkinkah kamu pikir aku percaya pada apa yang kamu sebut menyerah, dan percaya semua yang kamu katakan sebelum perbudakan?" ucap Qin Chen mencibir. "Perbudakan," ucap Lord of Abyss Demon segera berjuang. "Bagaimana dia mau?" Lord of Abyss Demon tiba-tiba mengamuk dan bergegas menuju Qin Chen, tapi yang menyambutnya adalah nyala api yang mengepul. Lord of Abyss Demon jatuh dengan keras ke tanah, meraung kesakitan, dan sekali lagi jatuh ke dalam neraka kesakitan yang tak ada habisnya lagi. Qin Chen berkata perlahan, "Baiklah, apa yang jarang dimiliki Ben Shao adalah waktu untuk menemanimu." Ben Shao menantikannya. "Berapa lama kamu bisa bertahan?" Mata Qin Chen mekar dengan cahaya dingin. Sekarang, di luar bintang gelap itu, Yuan Hun Dizun dan yang lainnya akhirnya cukup menyerap sumber kekacauan dan mendekati bintang gelap ini. Mereka masuk ke bintang gelap satu demi satu, dan di bintang gelap, atmosfer gelap yang mengerikan melonjak, memberi mereka kejutan yang kuat. "Lihat, beri aku waktu pertama untuk menemukan pintu masuk di dalam bintang gelap ini, dan temukan kedua anak laki-laki itu," ucap Yuan Hun Dizun dengan ganas kepada Wan Xiu Dizun dan yang lainnya, matanya meledak dengan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dengan cepat mencari di mana-mana di bintang gelap yang mengandung kekuatan kegelapan yang mengepul ini. Pada saat ini, di luar Vientiane God Tracer, master dari 10.000 ras juga muncul satu demi satu secara berurutan. Setiap kali Vientiane God Tracer ditutup, itu akan menyebabkan beberapa turbulensi, dan semua ras harus memiliki orang yang kuat untuk menghindari kecelakaan. Setiap orang kuat yang bisa keluar dari Vientiane God Tracer adalah orang terpenting dari semua ras. Dan di dunia kekacauan di dalam bintang-bintang gelap, Qin Chen terus menyiksa Lord of Abyss Demon. Qin Chen menggunakan berbagai kekuatan supernatural, mengoperasikan berbagai aturan, dan terus berkembang, membombardir Lord of Abyss Demon. Dia menggunakan Lord of Abyss Demon sebagai produk uji untuk menguji kultivasi dan kekuatannya sendiri. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman, kultivasi Qin Chen telah mencapai master terhormat puncak, hanya selangkah lagi dari Master Dizun. Qin Chen mengkonsolidasikan basis kultivasinya, menggunakan dunia kekacauan ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Menghadapi orang yang kuat seperti Lord of Abyss Demon, Qin Chen melepaskan serangannya. Berbagai kekuatan supernatural tingkat atas didesak oleh Qin Chen. Jika di luar, Qin Chen pasti akan dilemahkan oleh konsumsi sumbernya yang berlebihan, tetapi di dunia kekacauan ini, Qin Chen dapat terus memulihkan sumbernya dan melakukan serangan.
Semua jenis kekuatan gaib dibombardir oleh Qin Chen dengan panik. Sambil menyiksa Lord of Abyss Demon, Qin Chen juga meningkatkan kultivasinya. Seiring waktu berlalu, Qin Chen merasa bahwa berbagai kekuatan gaibnya telah ditingkatkan, dan bahkan basis kultivasinya telah dikonsolidasikan secara ekstrim. Berbagai trik kendo juga digunakan oleh Qin Chen, dan Lord of Abyss Demon menjadi boneka Qin Chen untuk berlatih pedang. Itu terlihat terlalu menyedihkan. Suehe Sengsu, saya pikir kamu sebaiknya menyerah dengan patuh ketika dia kembali. Di kejauhan, Hong Huang Zulong berkata kepada Suehe Sengsu yang menggigil, yang berbaring tidak aktif di satu sisi dan ketakutan serta marah. Tidak ada pintu bagiku untuk menyerah dan tunduk. Ucap leluhur suci Sungai Darah dengan suara rendah dan marah, aku adalah makhluk kuno kekacauan, bagaimana aku bisa menyerah pada bocah ras manusia? Meskipun dia mengatakan itu, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Memang penampilan menyedihkan dari Lord of Abyss Demon yang membuatnya terlalu berdebar. Penyiksaan tragis semacam ini, pengalaman siang dan malam, kehidupan dan jiwa dihancurkan berulang kali, dan dipulihkan berulang kali. Lord of Abyss Demon berpikir bahwa ditindas oleh Laut Guntur sudah menjadi hal yang sangat menyedihkan, dan baru sekarang dia mengerti betapa hebatnya penindasan itu baginya. Tolong, cepat bunuh aku. Dalam kelemahannya, Lord of Abyss Demon mengerang tanpa sadar. Ya, kecuali kamu menyerahkan diri dan menjadi budakku. Ucap Qin Chen dengan dingin. Kamu, jangan terlalu berharap. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Ucap Lord of Abyss Demon telah kehilangan kesadaran dan secara naluriah menolak. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dan dia menembak lagi, diikuti dengan raungan yang menyakitkan. Di kejauhan, leluhur suci Sungai Darah bergetar. Anak ini, benar-benar orang gila, ucap leluhur Sungai Darah dengan marah. Penyiksaan tidak manusiawi semacam ini membuatnya sakit. Itu sebabnya aku membujukmu untuk menyerah. Meskipun saya belum lama mengenalnya, saya dapat merasakan bahwa anak ini luar biasa. Ucap Hong Huang Zulong memandang Qin Chen dengan tenang. Aku tidak mengerti, Hong Huang Zulong, kamu juga makhluk kekacauan, mengapa kamu tunduk pada anak seperti itu? Ucap leluhur Sungai Darah mengertakkan giginya. Aku tidak diperbudak. Aku hanya menandatangani kontrak dengan anak ini. Ucap Hong Huang Zulong sedikit tersenyum. Apa? Kontrak, ucap leluhur Sungai Darah mengerutkan kening. Ya, itu sebuah janji. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, putra ini baru saja memasuki dunia kekacauan ini. Tempat pertama adalah ketika dia datang kepadaku. Awalnya, aku ingin merebut anak ini dan menempati tubuhnya, tetapi gagal. Ada kekuatan yang mengerikan pada anak ini, bahkan aku tidak dapat mengambilnya. Jadi aku berjanji kepadanya bahwa selama dia dapat membawaku keluar dari tanah kekacauan ini, aku akan mengikutinya. Kamu juga tahu bahwa kita hanya memiliki jiwa yang tersisa, jadi kita tidak bisa pergi dari sini sama sekali. Meski kita memiliki umur panjang, itu hanya benda tua yang tertinggal. Apakah itu berarti bagi kita? Kata Hong Huang Zulong menghela nafas. Berada di sini selama miliaran tahun, rasanya abadi, tapi siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Leluhur suci Sungai Darah tertegun. Apa yang dia lakukan di sini selama bertahun-tahun? Bukan untuk keluar dari sini. Bisakah dia membawa kita pergi? Ucap leluhur Sungai Darah dengan terkejut. Bagaimana menurutmu? Ucap Hong Huang Zulong mendengus dan melihat sekeliling. Apa ini? Dunia kekacauan? Dengan dunia kekacauan ini, kita bisa pergi bersamanya nanti. Adapun keinginan untuk benar-benar memadatkan tubuh dan muncul di alam semesta, secara alami, segala macam upaya diperlukan, tetapi selama kita dapat pergi dari sini, itu sendiri sudah merupakan peningkatan. Leluhur Sungai Darah tercengang, dia telah memusuhi Qin Chen, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Mendengarkan kata-kata Hong Huang Zulong, leluhur Sungai Darah berkedip dan terdiam. Dia berdiri diam, tanpa tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar erangan menyakitkan dari Master of Abyss Demon di telinganya, tiba-tiba, leluhur Sungai Darah mengangkat kepalanya. Bocah ras manusia, aku bisa membantumu memperbudak orang ini. Ucap leluhur Sungai Darah tiba-tiba berseru, dan suaranya mencapai telinga Qin Chen.
Qin Chen menoleh sedikit dan menatap leluhur suci Sungai Darah. Leluhur Sungai Darah mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Hong Huang Zulong di samping juga terkejut. Bocah ras manusia, aku tahu kamu ingin memperbudak orang ini, tetapi ada kekuatan iblis di tubuhnya. Kekuatan ini luar biasa. Itu adalah akar dari keabadiannya. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah terus-menerus melemahkan keinginannya, melenyapkan jiwanya, dan akhirnya meyakinkan keinginannya untuk memperbudaknya. Tetapi meskipun demikian, jika kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan, kamu akan menghadapi risiko besar, dan aku dapat membantumu memastikan bahwa kamu dapat memperbudaknya. Ucap leluhur Sungai Darah dengan sungguh-sungguh, dan matanya bermekaran dengan cahaya pelangi.